Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda semuanya. Salam Nusantara, pendidikan kewarganegaraan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa terus mengembangkan dan mengulas dan mempersiapkan diri kita menjadi siswa-siswi yang lebih baik ke depan lagi, lebih menguasai materi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai tentang soal-soal untuk persiapan ujian semester pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 12. Untuk perlu Anda ketahui dan perlu Anda garis bawahi bahwa kita akan mengulas soal-soalnya, dan untuk lebih pemahaman itu tergantung dari Anda dalam menguasai materi. Dan kemudian pada kesempatan kali ini kita hanya akan mengulas beberapa soal saja, yang selebihnya nanti dalam berbentuk Word ataupun berbentuk kisi-kisi yang akan kami sampaikan kepada Anda semuanya untuk bisa lebih memahami lagi materi-materi yang sudah pernah kita pelajari. Baik, untuk tidak memperpanjang, kita langsung saja membahas soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu berikut faktor-faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia kecuali. Ya, kata kuncinya di sini adalah faktor-faktor keberhasilan proses perlindungan hukum. Namun kecuali, ya, namun kecuali. Apakah A? Hukum adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi. Yang B, undang-undang adalah dasar dari segala hukum di Indonesia. Yang C, penegak hukum yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Kemudian yang D, masyarakat yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Nah, untuk membahas soal ini, mari kita bahas. Ya, untuk pembahasan yang pertama yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Kemudian rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian sikap toleran. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum. Penyalahgunaan teknologi. Nah, dari pembahasan tersebut bisa kita jawab dari pertanyaan yang pertama adalah B, yaitu yang kecuali adalah undang-undang adalah dasar dari segala hukum di Indonesia, yang mana di dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tidak ada tersebut dalam faktor-faktornya. Lanjut soal yang kedua. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warga negaranya. Hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut kecuali. Baik, yang ditanyakan adalah kecuali kembali ya, berarti yang bukan. Yang A, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Kemudian, adanya hukum antar keluarga. C, jaminan kepastian hukum. D, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang E, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Mari kita bahas. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar
dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Adapun unsur-unsur perlindungan hukum menurut Simanjuntak yang pertama adalah suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warganya, kemudian adanya sanksi hukuman yang melanggarnya. Jadi bisa kita bahas. Ya, kunci jawabannya adalah adanya hukum antar keluarga karena dikecualikan. Lanjut ke soal berikutnya. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah, ya, apa yang dimaksud dengan hak konstitusional? Apakah hak dijamin kemerdekaannya dalam negara? Yang B, hak untuk kehidupan yang layak. Kemudian yang C, hak untuk pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Yang D, hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Hak yang terkandung dalam pasal-pasal. Mari kita bahas. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan dilakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Bisa kita simpulkan kunci jawabannya? Ya, benar sekali. Hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal tersebut di atas terkandung dalam pasal berapa? Ya, sangat simpel sekali ya. Yang ditanya adalah warga negara. Apakah A pasal 26 ayat 1? Apakah B pasal 25A? Apakah C pasal 26 ayat 2? Apakah D pasal 25? Ataukah E pasal 26 ayat 1 dan 2? Oke, mari kita bahas. Hak atas kewarganegaraan, siapakah yang menjadi warga negara? Penduduk Indonesia. Di sini dijelaskan dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Wah, sangat jelas banget ya di sini ya mengenai tentang kewarganegaraan. Oke, berarti bisa kita jawab kira-kira kunci jawabannya adalah E, pasal 26 ayat 1 dan 2. Oke, selanjutnya. Apakah isi dari pasal 27 ayat 2? Ini lebih simpel lagi. Gampang untuk Ananda semuanya yang sudah benar-benar menguasai pasal 27 ayat 2. Apakah A, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya? Apakah B, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia? Ataukah C, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara? Apakah D, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa? Ataukah E, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya? Oke, mari kita bahas. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yaitu terdapat dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan atau penghidupan yang layak bagi manusia. Wah, jelas banget. Kira-kira jawabannya adalah ya, yang B, benar sekali. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan manusia, yaitu
pada pasal 27 ayat 2. Selanjutnya, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara karena dua faktor, yakni eksternal dan faktor internal. Apakah yang dimaksud dengan penyebab terjadinya faktor internal? Apakah A, faktor yang disebabkan karena diri kita sendiri? B, faktor yang dikarenakan dorongan dari orang lain? Dan C, faktor karena adanya pengaruh lingkungan? Dan D, faktor karena selalu diberikan imbalan yang besar? Ataukah E, karena orang tua? Baik, mari bahas. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara karena dua faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal misalkan segala sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri, sementara eksternal yang berasal dari luar diri kita, misalkan faktor yang dikarenakan dorongan dari orang tua, faktor karena adanya pengaruh lingkungan, faktor karena selalu diberikan imbalan yang besar, ataupun karena orang tua. Oke, berarti jawabannya adalah faktor yang disebabkan karena diri kita sendiri, karena faktor internal. Ya, kita sudah sampai di isai. Mungkin dari sekian pembahasan soal, apabila nanti masih kurang jelas boleh ditanyakan kembali, dan itu merupakan bagian dari pembahasan soal-soal untuk prediksi kita bisa lebih lancar menjawab pertanyaan objektif. Nah, untuk isai juga seperti itu, akan saya sampaikan hanya sekadar beberapa materi untuk bisa kita ulas dan kita pahami. Selebihnya kami serahkan kepada Anda semuanya untuk lebih memahami materi-materi yang sudah diberikan sebelumnya. Baik, langsung saja untuk isai. Yang pertama akan kita bahas mengenai tentang pelanggaran. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya faktor sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, kemudian faktor rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian faktor sikap tidak toleran, kemudian penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, ini adalah salah satu faktor-faktor oleh pengingkaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya. Silahkan Anda pahami dan kemudian bisa memperkirakan seperti apa kira-kira nanti soal yang akan keluar. Kita lanjutkan. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh. Antara hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Ingat ya, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilaksanakan. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan hak kita, baru kita boleh menuntut kewajiban. Misalnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Lalu, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Sementara, hak warga negara adalah merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, jadi berbeda antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Mungkin sedikit ini yang akan Anda simak, dan mungkin selebihnya tadi sudah saya sampaikan di awal, akan dilanjutkan dalam bentuk kisi-kisi untuk Anda lebih menguasai lagi materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya.
Semoga sukses untuk ujian besok. Semoga Ananda bisa mencermati dari apa yang sudah saya sampaikan dari pembahasan-pembahasan soal dan materi selanjutnya bisa Ananda peroleh nanti dari kisi-kisi yang kami berikan. Terima kasih, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.